Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sudah siap belajar matematika hari ini? Oke, pastikan kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulisnya. Dan jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab relasi dan fungsi. Oke, pertama relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kita lihat, ada yang di garis tulisan tebalnya, suatu aturan sama memasangkan. Jadi, ada aturannya. Ketika memasangkan anggota itu ada aturannya. Contoh, kita lihat himpunan pertama ada Andi, Angga, Ratna, Rani, Susan. Kemudian himpunan kedua ada sepak bola, voli, basket, bulu tangkis. Ingat, relasi itu suatu aturan yang memasangkan anggota. Untuk relasi ini, aturannya itu gemar bermain. Jadi dimisalkan Andi gemar bermain sepak bola. Jadi kita arahkan ke sepak bola dan voli ya. Kemudian Angga gemar bermain voli. Ratna gemar bermain voli. Rani gemar bermain basket dan badminton. Susan gemar bermain badminton. Seperti itu ya. Jadi relasi ini disebut relasi gemar bermain karena aturannya gemar bermain. Contoh lain, ada himpunan pertama Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung. Kemudian himpunan kedua ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta. Aturannya ibu kota dari. Sekarang kita pasangkan. Jakarta ibu kota dari mana? DKI Jakarta ya. Kemudian Semarang ibu kota dari mana? Jawa Tengah. Oke. Kemudian Surabaya ibu kota dari mana? Surabaya dari Jawa Timur ya. Kemudian Bandung, tentu tahu ibu kota dari Jawa Barat. Sampai sini paham ya? Selanjutnya menyatakan relasi. Jadi cara menyatakan relasi ada 3. Yang pertama diagram panah, kedua pasangan berurutan, dan ketiga diagram kartesius. Pertama dulu kita buat diagram panah. Seperti di sini ada himpunan pertama Andi, Budi, Citra, Doni, Eka. Kemudian himpunan kedua ada angka 37, 38, 39, 40, 41. Aturannya itu nomor sepatu. Kita pasangkan sesuai nomor sepatu. Misalkan Andi nomor sepatunya 40, berarti ke 40 kan. Budi nomor sepatunya 41. Kita pasangkan. Citra nomor sepatunya 38. Doni nomor sepatunya 40, Eka nomor sepatunya 39. Seperti itu. Ini diagram panah. Kemudian yang kedua pasangan berurutan. Kita lihat kembali diagram panahnya. Jadi pasangan berurutan kita tulis sesuai panahnya. Diawali kurung buka kurawal. Jadi tinggal tulis dalam kurung Andi. Pasangannya kan 40. Jadi Andi, 40 seperti itu. Kemudian Budi dalam kurung Budi, 41. Terus dalam kurung Citra, 38. Dalam kurung Doni, 40. Dalam kurung lagi Eka, 39. Diakhiri kurung tutup kurawa. Paham ya? Oke, selanjutnya yang ketiga itu diagram kartesius seperti berikut. Jadi kita buat garis horizontal atau garis yang di bawah ini himpunan pertama, dan garis vertikal atau yang ke atas itu himpunan kedua. Jadi tinggal dipasangkan dengan titik. Sesuaikan ya. Andi ke 40 kasih titik, begitu. Budi ke 41 kasih titik. Citra ke 38 kasih titik. Doni ke 40 kasih titik. Eka ke 39 kasih titik. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, contoh lainnya. Nyatakan relasi dari himpunan A 25, 27, 28, 30 ke himpunan B.
ada 2, 3, 4, 5, 6 dengan aturan habis dibagi. Oke, sekarang pertama kita buat diagram panah dulu. Himpunan pertama dulu ya, yaitu himpunan A. Jadi di sini ada 25, 27, 28 sama 30. Kemudian sebelah kanannya himpunan kedua, yaitu himpunan B. Ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Ingat aturannya itu habis dibagi. Sekarang kita pasangkan. Yang pertama 25 habis dibagi berapa? Atau 25 bisa dibagi berapa? Ya, 25 habis dibagi 5 ya. Kemudian 27 habis dibagi berapa? Oke, 27 habis dibagi 3. Kemudian 28 habis dibagi berapa? Ya, 28 habis dibagi 2 ya. Dan masih ada nih, 28 juga habis dibagi 4 kan ya? Jadi panahnya ke 4 juga. Kemudian 30 habis dibagi berapa? Oke, kalian bisa ya, 30 habis dibagi 2, 30 juga habis dibagi 3, 30 juga habis dibagi 5, 30 juga habis dibagi 6 ya. Jadi panahnya yang 30 ke 2, ke 3, ke 5 sama ke 6. Oke, selesai diagram panah kita peroleh. Selanjutnya yang kedua, pasangan berurutan. Bisa kita lihat lagi diagram panahnya. Sekarang tinggal kita tulis berdasarkan panahnya. Ingat, diawali kurung buka kurawal. Kemudian dalam kurung, kita lihat 25,5, dalam kurung lagi 27,3, lagi dalam kurung 28,2, tulis lagi dalam kurung 28,4 karena panahnya dua arah kan, kedua sama keempat. Jadi kita tulisnya satu-satu, 28,2 sama 28,4. Dalam kurung lagi. Nah, ini 30 kan ada 4 nih, satu-satu ya. 30,2 dalam kurung 30,3 dalam kurung 30,5 dalam kurung 30,6. Ingat, diakhiri kurung tutup kurawal. Sampai sini paham ya? Selanjutnya yang ketiga itu diagram kartesius. Ingat, garis horizontal yang di bawah itu himpunan pertama, yaitu himpunan A. Ada 25, 27, 28, sama 30. Dan garis vertikal yang ke atas ini himpunan kedua, yaitu himpunan B. Ada 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita pasangkan dengan titik. 25 ke 5, 27 ke 3, 28 ke 2, dan ke 4 ya. Kemudian 30 ke 2, ke 3, ke 5, dan ke 6. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya fungsi atau disebut juga pemetaan. Jadi fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi yang memasangkan tepat satu anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ini ada tulisan tebalnya memasangkan tepat satu. Kalau tadi relasi itu suatu aturan yang memasangkan aja. Jadi tidak ada tepat satunya. Kalau fungsi itu tepat satu anggota. Jadi nggak ada yang milih 2, 3, 4, nggak ada. Tepat satu. Contohnya, nyatakan relasi dari himpunan A 4, 9, 16, 25 ke himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 dengan aturan hasil kuadrat dari. Oke. Pertama diagram panah. Himpunan pertama dulu ya, kita gambarkan. Ada 4, 9, 16, 25. Kita beri tanda A di atasnya karena himpunan A kan. Kemudian yang himpunan kedua ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita beri tanda B di atasnya karena himpunan B. Aturannya itu hasil kuadrat dari. Oke, sekarang kita pasangkan. 4 itu hasil kuadrat dari 2 ya. Ingat, kuadrat itu pangkat 2. Jadi 2 kuadrat itu 2 kali 2 hasilnya 4. Begitu ya. Lanjut, 9 hasil kuadrat dari berapa?
3 ya. Kemudian 16 hasil kuadrat dari berapa? 4 ya. Kemudian 25 hasil kuadrat dari dari 5. Jadi seperti ini diagram panahnya. Yang kedua, pasangan berurutan. Kita lihat kembali diagram panahnya. Sekarang kita tulis berdasarkan panahnya. Ingat, diawali kurung buka kurawal. Kita mulai dalam kurung 4,2, dalam kurung lagi 9,3, dalam kurung lagi 16,4, dan dalam kurung lagi 25,5. Ingat, diakhiri kurung tutup kurawal. Selanjutnya, ketiga itu diagram kartesius. Garis yang di bawah himpunan pertama atau himpunan A ada 4, 9, 16, 25. Kemudian garis yang ke atas himpunan kedua yaitu himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5. Beri titik. 4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4, dan 25 ke 5. Sampai sini semoga bisa dipahami. Contoh lainnya. Perhatikan diagram panah berikut. Manakah yang termasuk relasi dan manakah yang termasuk fungsi atau pemetaan? Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kita lihat gambar 1. Aturannya lebih 2 dari. Ada 6, pasangkannya ke 4. 7 ke 5. 8 ke 6. Ini termasuk fungsi atau pemetaan karena himpunan pertama memasangkan tepat satu anggota himpunan kedua. Jadi ini satu-satu kan, ya. Sekarang gambar 2, aturannya faktor dari. Ada 1, pasangkannya ke 3, ke 4, juga ke 5. 2 ke 4, ke 3, 3 ke 3 ya, maaf. Jadi ada 1 ke 3, ke 4 juga, ke 5. 2 ke 4, 3 ke 3. Ini termasuk relasi ya, karena anggota himpunan pertama yaitu 1 memasangkan lebih dari 1 anggota. Ini ada 3 nih pasangannya. Kalau fungsi itu harus tepat 1, ingat ya. Selanjutnya gambar ketiga, aturannya kurang dari. Ada 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3. Ini termasuk apa? Relasi ya. Karena anggota himpunan pertama yaitu ini angka 1 memasangkan 2 anggota. Kemudian ini angka 3 juga tidak memiliki pasangan ya. Nah sekarang, apakah kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk relasi dan mana yang termasuk fungsi atau pemetaan? Sudah bisa membedakan? Jika belum, silahkan lihat lagi contoh sebelumnya. Putar lagi ke belakang videonya. Jika sudah paham, kita lanjutkan ke latihan soal. Latihan soal, silahkan tulis soalnya dan jawab dengan alasannya di buku tulis. Pertanyaannya, perhatikan diagram panah berikut. Manakah yang termasuk relasi dan manakah yang termasuk fungsi atau pemetaan? Berikan alasan. Ada gambar 1, aturannya faktor dari, gambar 2, faktor dari, gambar 3, dikali 4, gambar 4, hasil kuadrat dari, dan gambar 5 lebih dari. Silahkan jawab. Seperti biasa, kemudian hasilnya foto dan upload di e-learning bagian KI 3. Sertakan nama, kelas, dan juga foto diri kalian. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.